luar, Bu. Oh, sudah ada recording in progress-nya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, bersalawat kepada Rasulullah bahwa malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kuliah online ya, channel kuliah online yang memang masih masa COVID, dan pada akhirnya kita nanti akan bertemu tidak secara online, secara offline. Sehat semua, saya lihat di kamera mukanya seger-seger, walaupun ada yang masih di daerah ya, Pak Naga masih di daerah. Semoga nanti balik ke Jakarta menjelang offline sudah ada di Jakarta. Dipertimbangkan dengan baik. Kelas sore nampaknya masih abu-abu nih, mau online terus kah? Apa mau offline? Masih abu-abu, tergantung nanti suara terbanyak di mana. Karena pada akhir UTS, kita katakan UTS-nya mulai tanggal 23 ya, minggu besok, minggu tenang, 16 sampai berapa? 21, 23-nya UTS, sampai menjelang awal Juni, kita langsung offline. Jadi dalam waktu yang bersamaan offline, kita PPL 2. Di Juni itu kita udah mulai proses observasi 1 dengan membawa surat pengantar dari kampus. Nanti kelompok yang fixed session, kelompok yang udah pasti, definitif, kelompoknya nggak berubah-ubah lagi, nama personil per anggotanya akan saya tunjuk sekolahnya gitu. Nanti yang belum hadir di sini tinggal lihat recording ini aja ya, supaya nanti tidak saling tanya. Recording ini didokumentasikan oleh kelas 6C bagi yang enggak masuk atau ketinggalan di malam hari ini karena ada sesuatu hal, masih mudik gitu dan lain-lain, bisa mendengarkan lewat recording ini. Jadi nanti pada saat Anda menjelang UTS ada surat edaran dari kampus melalui website student, portal student. Di situ intinya adalah memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa untuk melakukan perkuliahan secara offline. Nah, perkuliahan offline itu berganti-ganti. Nanti Anda tinggal lihat schedule-nya kapan, Anda hari apa saja yang bisa hadir di dalam kuliah offline. Jadi misalkan Senin, prodinya PAI semua. Nah, itu semua kuliah Senin. Nanti Selasa siapa lagi? Berarti begitu hari Selasa kita tidak offline. Berarti kan online. Tinggal kita sesuaikan dengan jadwal. Biasanya nanti dalam jadwal itu ada ketentuan yang mengharuskan Anda sudah vaksin 2 minimal. Ya, sungguh lebih baik lagi adalah dengan vaksin booster yang ketiga. Nanti gimana kalau nggak bisa atau belum ada vaksin atau sertifikat vaksinnya? Biasanya kalau kita ada keberatan untuk divaksin, itu kan ada surat keterangan dokter yang melarang kita untuk divaksin ya. Karena sesuatu hal, misalkan ada radang gitu kan, ada hipertensi, ada jantung, itu kan dokter nggak membolehkan Anda divaksin. Lampirkan saja surat itu, tunjukkan, tentunya bukan pakai barcode ya, tapi tunjukkan surat itu sehingga Anda boleh melakukan perkuliahan secara offline. Nah, nanti bagaimana kaitannya kuliah offline dengan saya, PPL 1, berarti tampilannya, performanya full. Ya, performance penampilan Anda full, standar guru di sekolah. Kalau standar guru di sekolah, Anda tahu semua ya, pakaiannya akan lebih rapi, tidak berkaos bagi laki-laki maupun perempuan, tidak memakai kaos maksudnya, memakai baju dengan satu warna, hitam, bawahnya hitam merah api, misalnya bawahnya juga merah api, seragam atas bawahnya merah api,
kadang. Kita nggak usah pakai pramuka. Yang penting ada satu warna aja. Satu warna itu menunjukkan bahwa konsentrasi anak nanti di dalam fokus pembelajaran lebih nyaman, lebih tenang. Itu udah dimulai pada saat kita kuliah offline ya. Jadi pakaiannya seperti itu, kaum laki-laki tidak boleh berambut gondrong. Kalau di sini lihat Panaga rambutnya bukan gondrong lagi nih. Udah cepak habis ya. Nah, contohnya kayak Panaga rambutnya tuh, mana laki-laki? Nggak ada ya. Tapi saya lihat semua rambutnya rapi-rapi nih anak C. Salman, Adi, di Nugroho tuh rapi-rapi ya, nggak gondrong. Ini kita break dulu, sholat. Nunggu azan sampai selesai ya, karena suaranya kelawan. Tunggu sebentar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan, bisa. Oke. Tadi saya sampai di pakaian yang diharuskan oleh kita semua pada saat kuliah offline. Yang pertama, saya ulang lagi, ada yang baru masuk tuh Abdul Muiz. Ahlan wa sahlan, Abdul Muiz.
Taqabbalallahu minna wa minkum. Nambahnya Abdul Muiz aja ya, tanpa dia. Oh, Monika. Monika Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin. Iya, sama-sama Monika dan Abdul Muiz. Yang lain belum nyusul ya. Tadi kita sudah membicarakan tentang kuliah offline setelah UTS. Jadi sekarang habis Lebaran menjelang UTS 1 kali. Yang minggu depan sekitar tanggal 16 itu, Senin tanggal 16, minggu tenang kalau lihat kalender akademik ya. Di situ mau masuk boleh, nggak masuk nggak apa-apa. Sepakat aja kita mau masuk enggak. Yang penting Anda harus absen sampai 6 kali di hari ini. Ya, coba Anda buka di e-learning pertemuan ke-6 di portal student. Anda harus absen di pertemuan ke-6. Minggu besok mulai hari Senin tanggal 16 sampai tanggal 21 itu minggu tenang. Berarti Anda enggak usah absen di tanggal 7 karena minggu tenang. Namun jika sepakat Anda masuk karena penampilan masih banyak yang belum, berarti absen di pertemuan ke-7. Pertemuan ke-8-nya UTS gitu. Nah, kita coba optimalkan pertemuan offline setelah UTS. Jadi masih ada 6 kali pertemuan tuh. Jika kita hitung seluruh pertemuan memang difungsikan untuk penampilan micro teaching ya, persiapan Anda PPL 2 nanti secara makro teaching. Jadi kalau kita udah pernah membahas ada 2 strategi. Yang pertama kita mengajar online, kita siap. Strategi kedua adalah kita mengajar offline pun kita siap. Nah, katakan sekolah masih menggunakan online. Berarti teknisnya seperti ini. Tapi kalau sekolah udah membuka lebar-lebar, sebagaimana ketentuan Pemda masing-masing, Satgas COVID membolehkan kita nanti praktek dengan offline. Ya, berarti dengan offline kita harus ke lokasi dan memang benar-benar kita harus disiplin di situ. Nggak bisa nggak masuk untuk PPL 2. Jadi syarat PPL 2 adalah Anda lulus micro teaching, artinya udah praktek micro teaching, kita upayakan nanti bulan Juli awal semuanya sudah tampil gitu. Nanti kita bicarakan dengan PJ, karena PJ-nya nggak ada di sini ya, Pak Naga katanya tadi. Harus ada PJ yang mengatur, karena saya juga minta diupdate nama-nama kelompok, yang nanti nama-nama kelompok itu akan saya tunjuk sekolah mana ditempatkan Anda masing-masing. Jadi satu kelompok 8 orang. Ada 3 sekolah, pertama Nur Iman, yang kedua Pembangunan, yang ketiga SMK Dinamika Pembangunan 1. Semuanya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, vokasional dia. Kalau begitu, harus disiapkan diri kita masing-masing, preparation yang memang benar-benar maksimal, karena akan berbeda ya, ngajar online dengan ngajar offline. Ngajar online duduk bisa lebih nyaman, seperti gini nih, kita kan duduk, ya kan? Kekuatan duduk kalau mengajar itu lebih kuat duduk ketimbang berdiri. Begitu nanti Anda mengajar offline di sekolah, dia berdiri. Enggak selalu duduk gitu. Karena kalau duduk pasti buyar udah konsentrasi anak-anak. Anda harus bergerak, harus berdiri seperti yang video Anda udah kirim. Ya, video full pembelajaran yang Anda sudah kirim itu banyak review dari saya ya, udah saya sampaikan ke Salman, bagus, udah dikoordinasikan dengan baik oleh kelasnya. Saya berapresiasi ke anak-anak 6C sampai akhirnya sudah membuat full video. Namun begitu tetap harus tampil nanti secara offline, dischedulekan oleh PJ-nya. Kapan tuh kira-kira? Tanggal 9 Juni ya. Kita kuliah kembali setelah UTS 9 Juni, berarti semuanya udah harus masuk ke kelas. Nanti lihat edaran yang ada di website. Saya kira itu, kalau ada respon silakan. Kalau tidak ada, kita murotal dulu 10 ayat, langsung ke yang siap mau tampil. Yang sudah mengirim itu Salsabil ya? Atau Adi Nugroho, orangnya belum muncul nih kelihatan. Putri udah email, Bu.
Iya, Putri juga ya. Pokoknya yang siap aja. Kalau Adi belum siap, siapa yang siap, silakan tampil untuk yang pertemuan. Ada pertanyaan, silakan. Siapa yang menyalakan audio tadi? Oh, ini Daul Hasanah. Khairul Nisa tadi. Enggak, tadi sudah email ke Ibu buat sekarang. Iya. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Ada pemikiran lain kuliah offline yang dilakukan setelah UTS? Belum, Bu. Mungkin nanti dengan PJ-nya dibicarakan ya? Iya. Karena waktu Lebaran kan ada yang keberatan tuh, Bu, online aja. Kalau peraturannya udah offline, Anda mau online kan berparadok tuh, berseberangan ya, bertolak belakang dengan peraturan. Dulu kita rindu dengan offline, sekarang udah dikasih offline, Bu, online aja terus kalau khusus anak sore. Itu coba dibicarakan, nanti kita sampaikan regulasinya seperti apa. Katanya rindu offline, nanti suara terbanyak kelas ini mau melakukan kuliah seperti apa. Karena begitu praktek nanti nggak bisa online, Anda pasti offline di sekolah. Datang ke sekolah, di situ mulainya pertemuan awal itu baru masuk ya jam 1 di sekolah itu. Jadi sekarang Anda harus mulai diatur di tempat kampusnya, di tempat kerjanya masing-masing, kira-kira gimana caranya, jam 1 Anda harus sudah ada di sekolah tempat Anda praktek. Di 3 sekolah tadi, saya ulang, Nurul Iman, SMK Nurul Iman ya maksudnya, SMK Pembangunan, SMK Dinamika Pembangunan 1. Ada 3 sekolah, masing-masing sekolah 8 orang. Masing-masing sekolah 8 orang, berarti 24 orang satu kelas 6C. Benar tidaknya jumlah itu nanti saya cek ulang di KRS, ya. Insya Allah harus sama antara pengisian KRS dengan daftar yang ada di dalam PPL 2. Demikian, Pak Naga, terima kasih untuk bisa nanti mengatur dengan PJ ya, Salman. Baik, Bu. Kita mulai saja masuk ke micro teaching. Silakan absen dulu, buka di e-learning. Kalau tidak ada akses apapun, sulit, sampaikan di room chat. Kalau bisa, Bu, bisa absen gitu, ditulis di room chat. Silakan siapa yang duluan? Murotal dulu, Bu. Iya, pasti 10 ayat. Ya. Mungkin Pak Abdul Muiz bisa. Silakan. Ayatnya, suratnya Al-Muluk, Ar-Rahman, Al-Muluk. Lagi An-Naba. Al-Muluk. 10 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البشر هل ترى من فتور ثم ارجع البشر كالثاني ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع لكن ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Pak Muiz. Tidak ada yang salah bacaannya.
Cuma hak tadi berapa ketuk tuh? Ada madnya ya. Berapa harokat, berapa ketuk. Terima kasih sekali lagi. Semoga Allah mempermudah apa yang kita niatkan. Termasuk diantaranya perkuliahan ini dipermudah. Ya, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Jadi kalau kita belajar, kuliah, itu memudahkan kita untuk sampai ke jannah. Amin. Langsung, siapa yang mau tampil? Putri atau Nisa atau Adi? Adi belum muncul ya? Yang pertama Putri, Bu. Silakan. Terlihat ya kok. Ya, Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Sehat semua ya, alhamdulillah. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pekerjaan apapun, kita harus memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelasnya, Naga Kunadi, boleh dipimpin doanya? Baik Ibu, kepada teman-teman semua, mari kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Masuk semua, Bu. Hadir semua ya. Baik, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membacakan peraturan belajar kelas PAI. Mohon diperhatikan ya, anak-anak. Ya, yang pertama, seluruh peserta Zoom wajib mengaktifkan kamera atau wajib on kamera ya. Seluruh peserta Zoom wajib memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Duduk tegak rapi, menyiapkan buku paket, Al-Quran, dan semua yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Saat belajar daring, siswa diharapkan untuk aktif dalam pembelajaran seperti bertanya, mengemukakan pendapat, ikut berdiskusi, hingga menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir, agar kesepakatan yang sudah disusun dan disetujui selama pembelajaran daring ini bisa terimplementasikan secara optimal. Baik anak-anakku, sebelum Ibu lanjut, apakah masih ada yang ingat materi kita pada minggu lalu? Ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Lupa, nggak dibaca lagi di rumah ya. Minggu lalu kita bahas tentang apa? Tentang akhlak, Bu. Tentang akhlak, baik. Berarti kita masih ingat ya materi kita pada minggu lalu. Hari ini kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Di bab 6 disiapkan anak-anakku buku paketnya. Tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Baik, anak-anakku, kemarin Ibu membaca berita, 2,3 juta kasus aborsi per tahun, 30% oleh remaja. Jumlah kasus aborsi di Indonesia setiap tahun mencapai 2,3 juta. 30%-nya diantaranya dilakukan oleh para remaja. Ini ilustrasi kegiatan aborsinya. Kasus aborsi, 63% remaja berhubungan seks di luar nikah. 3 juta melakukan aborsi, dan 21% remaja usia SMP dan SMA, seusia anak-anakku semua. Oke, sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang ingin menanggapi kasus tersebut?
Ayo, harus aktif. Siapa yang ingin menanggapi? Nggak ada nih. Oke, kalau nggak ada, apakah ada yang mempunyai solusi? Ayo, di Tidak mendekat seperti Ya. pacaran. Tidak mendekat. Ya, jangan mendekati. Ada lagi? Udah, nggak ada lagi ya? Oke, jadi setelah membahas ini, kita tahu permasalahan dan kita tahu solusinya. Apa sih, Bu, kaitannya kasus ini dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, Bu? Akan Ibu jelaskan. Yaitu, kita mampu menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat ke-32 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dengan indikator mengidentifikasi arti dari Quran Surat Al-Isra ayat 32. Serta mengaitkan makna dari Quran Surat Al-Isra ayat 32 dengan peristiwa yang terjadi di masyarakat saat ini. Lanjut. Ini adalah sub-sub yang akan kita bahas pada hari ini tentang menjauhi perbuatan zina. Ada pengertian zina secara bahasa, zina secara istilah, dalil larangan mendekati zina, macam-macam zina, hukum berbuat zina, contoh perilaku mendekati zina, dan dampak negatif zina. Ibu lanjut ya. Ya, zina secara bahasa, istilah, dan undang-undang. Secara bahasa, berasal dari kata yazna, yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Secara istilah, hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seseorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah, ataupun belum menikah sama sekali. Sedangkan menurut undang-undang, menurut pasal 284 KUHP, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya atau yang bukan suaminya. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya sebelum Ibu lanjut? Belum, Ibu. Belum ya? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, ini adalah dalil larangan mendekati zina pada Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ibu baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ibu lanjut. Apa sih, Bu, isi kandungan dari Quran Surat Al-Isra ayat 32? Oke, Ibu jelasin ya. Di satu sisi, seks dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang suci dan fitrah. Namun di sisi lain, karena adanya perbuatan zina ini, maka menjadikan seks itu sesuatu yang kotor, serta akan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan manusia jika terjadinya penyimpangan dalam penyalurannya. Sebagaimana disebutkan yang tadi, Quran Surat Al-Isra ayat 32. Mengapa? Karena hal ini dapat menimbulkan berbagai akibat, antara lain tercabutnya akar kekeluargaan atau nasab, menyebarkan penyakit menular, merajalelanya nafsu dan kemaksiatan, serta terjadinya degradasi moral di tengah masyarakat. Hal ini menegaskan pada kalimat, dan janganlah kamu mendekati zina, dengan melakukan hal-hal yang keji, meskipun hanya dalam bentuk khayalan sekalipun. Karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan melampaui batas dalam ukuran apapun, serta merupakan jalan yang sangat buruk untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia. Lanjut ya. Macam-macam zina. Ada zina mata, zina tangan, zina kaki, zina mulut, zina hati. Zina mata, apa Bu contohnya zina mata? Zina mata kita memandang lawan jenis yang bukan mahramnya dengan tatapan yang sangat lama. Lalu zina tangan, apa Bu contohnya? Ketika dua orang bergandengan tangan padahal dengan yang bukan mahramnya. Zina kaki, apa Bu contohnya zina kaki? Ketika seseorang melangkahkan kakinya
kepada tempat-tempat maksiat dan jalan perzinahan. Zina mulut, ketika seorang membicarakan lawan jenis dengan perasaan yang senang. Lalu zina hati, menginginkan dan berangan-angan tentang lawan jenis yang bukan mahramnya. Ada lagi zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah bersuami istri. Hukumnya adalah dirajam sampai mati. Lalu zina gairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum bersuami istri. Hukumnya adalah didera sebanyak 100 kali dengan menggunakan rotan. Nah, yang 5 ini zina kecil, yang ini adalah zina besar. Tapi ingat, jangan meremehkan zina kecil karena itu akan menuju ke zina yang besar, anak-anak. Lanjut, apa hukum perbuatan zina? Ada yang tahu? Ayo, ada yang ingin berpendapat? Masuk neraka, Bu. Gimana? Masuk neraka. Dicambuk 100 kali, Bu. Oke, baik. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Ingat ya, nanti keluar nih di UTS. Dalam Quran surat Al-Isra yang tadi, terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati itu merupakan larangan mendekati. Jadi mendekati aja nggak boleh. Yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang tuh, apalagi jika sampai melakukannya. Maka tentu saja pelakunya telah melakukan perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Jadi kita jangan sekali-kali mendekati. Mendekatinya aja udah dilarang. Lanjut, apa aja Bu contoh perilaku mendekati zina? Yang pertama, menjalani pergaulan bebas. Apa sih Bu pergaulan bebas? Pergaulan yang tidak berlandaskan pada norma, aturan, dan batasan agama. Seperti berpacaran, berduaan di tempat-tempat yang sepi, melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, berpelukan, berciuman, dan hal-hal lain yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Lalu mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat, berhayal, dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Melihat konten, nah ini yang pada era digital saat ini ya, tayangan video, film, TV, atau media yang dapat merangsang nafsu syahwat, melakukan panggilan video yang mengandung imajinasi seksual, membaca artikel, buku, bacaan, atau sumber-sumber yang lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Kalau kita tahu ini bakal merangsang, maka lebih baik jangan. Mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat, tuh, terbuat dari bahan yang tipis dan transparan, serta memperlihatkan lekuk tubuh seseorang perempuan yang dapat menggoda lawan jenis. Untuk yang perempuan ya, anak-anakku ya, begitu kejinya perbuatan zina. Sayyid Qutb pun menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat beberapa keburukan apa aja. Yang pertama, penempatan asal muasal kehidupan, sel sperma dan sel telur, bukan pada tempat yang sah. Berpotensi untuk terjadinya tindak kejahatan berikutnya. Jadi berawal dari zina nih, terjadilah kejahatan berikutnya seperti apa yang tadi? Aborsi, menggugurkan, atau membunuh janin apabila sampai terjadi kehamilan. Lalu berpotensi terjadinya penelantaran jika bayi hasil perzinahan tersebut dibiarkan lahir atau hidup terlantar bayinya. Tidak jelas nasab seseorang sehingga menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan si anak ini. Lalu dampak negatifnya, mendapatkan murka tentu. Anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas, dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya, mendapatkan hisab yang buruk pada saat yaumul hisab, anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. Apabila anak hasil perbuatan zina itu berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian nih pada saat pernikahannya. Ada yang ingin bertanya sampai sini? Lanjut ya. Baik, sebelum sampai sini, sebelum selesai, karena tidak ada pertanyaan, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan pada penjelasan Ibu tadi, yaitu isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati dan melakukan perbuatan zina, karena merupakan perbuatan yang keji. Zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh tali pernikahan. Zina muhsan, perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang masih atau pernah terikat pernikahan dengan orang lain. Atau perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang janda dengan seorang budak.
Lalu zina gairu muhsan, zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah. Perumpamaan orang yang mendekati perbuatan zina itu serupa dengan orang yang berdiri di pinggir jurang. Ia akan mudah terjerumus ke dalam jurang perzinahan jika dia tidak segera menjauhinya. Ancaman hukuman untuk pelaku perbuatan zina gairu muhsan adalah 100 kali derah dan diasingkan atau diusir dari wilayah tempat tinggalnya. Ancaman hukuman untuk pelaku perbuatan zina muhsan adalah dihukum rajam atau dilempari batu hingga meninggal dunia. Baik, jika nggak ada lagi yang bertanya, Ibu akan memberikan tugas dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan sebelum mulai pelajaran. Apa tugasnya? Mengidentifikasi hukum bacaan dan tajwid yang tadi, Quran Surat Al-Isra ayat 32, serta mengartikan mufradat dari Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ada yang ingin bertanya, anakku? Jika tidak ada, jangan lupa tugasnya dikerjakan, Ibu rasa cukup. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca doa kifarat masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sekian dari Ibu, sampai ketemu pada pertemuan minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, mau saya tanya dulu ya sebelum pengamat. Iya, Bu. Udah pernah mengajar sebelumnya? Belum, Bu. Pekerjaan sekarang ini di luar mengajar? Iya. Pekerjaannya apa? Operator, Bu. Oke, padahal operator itu bekerja dengan mesin ya. Tidak bersentuhan dengan orang lain. Nanti begitu profesi ini, Anda banyak bersentuhan dengan orang lain, tidak terlalu dominan dengan mesin. Kalau operator mesin, jadi lebih kepada monolog dan Anda enggak terlihat monolog mengajarnya, seperti Anda udah terbiasa mengajar ya. Gitu. Operator kan terkadang untuk menyusun kata, memilih kata dengan tepat, diksinya tuh susah gitu. Di kamu nggak ada itu. Jadi pekerjaanmu selama ini tidak mengganggu kreativitas untuk menjadi profesi selain operator. Profesi selain operator yang kamu sekarang tekunin kan guru. Guru berarti harus berinteraksi dengan orang lain kan. Oleh karenanya kecerdasan interpersonal sangat dibutuhkan ini buat guru. Kalau operator nggak perlu interpersonal. Intelligensis ya. Orang dia diem, kita matiin dia diem. Kita nggak input data, dia diam, gitu kan. Kita keselin, kita uprak-uprak itu laptop komputernya juga dia nggak protes, gitu. Kita plototin, dia diam juga. Beda dengan kita nanti berinteraksi dengan orang, kan. Nggak senyum, itu salah. Banyak bergerak, juga terlalu berlebihan, itu nggak tepat. Jadi semuanya porsinya sesuai dengan ketentuan atau standar bagaimana mengajar yang profesional dengan ukuran-ukuran yang sekarang. Ukuran sekarang itu kalau mengajar menggunakan PowerPoint. Harus tuh menggunakan PowerPoint. Karena mengakomodir gaya belajar yang 3. Ya, kalau Putri tadi menggunakan PowerPoint, membuat satu singkatan-singkatan, artinya membuat poin-poin saja, sehingga improvisasinya tidak dimunculkan di situ. Improvisasinya pada saat kita tampil di depan. Itu yang benar memang seperti itu. Bagus ya kalau melihat Putri tadi mengajar, mudah-mudahan begitu offline juga bagus juga gitu. Nggak mesti pas online saja. Silakan pengamat mau mengomentari Putri, singkat saja. Saya sebagai pengamat satu Baik. Akan mengomentari. Seperti yang Ibu bilang semuanya sudah bagus, sehingga mungkin saya ingin sedikit mengkritik aja supaya biar lebih membangun lagi ke depannya. Baik. Berdasarkan tabel yang ada, semua sudah saya nilai bagus. Kemudian di kolom yang kedua dalam lembar penilaian
dalam hal menimbulkan Observasi. motivasi itu. Mm-mm. Yang pertama yang kedua itu tentang menimbulkan rasa ingin tahu, karena menurut saya materinya ini kan cukup rentan gitu. Iya. Materinya untuk menimbulkan rasa ingin tahunya itu bagus, tapi materi ini untuk menimbulkan rasa ingin tahu justru nggak boleh dikeluarkan secara ini gitu. Karena nanti malah akan memancing siswa untuk malah mencoba-coba gitu. Itu yang kadang-kadang jadi nanti kontraproduktif dengan pengajaran Maksud Bapak kita. dicontohkan dalam gambar? Iya, misalnya tentang aborsi, hal-hal itu sebenarnya menurut saya harus lebih banyak diredam gitu, jangan sampai mereka. Karena kadang manusia itu ketika mereka tahu, kasus aborsi ini kan mulai muncul, yang berdasarkan yang saya tahu itu ketika muncul, cara menggugurkan kandungan seperti ini, akhirnya banyak orang-orang harusnya takut dengan zina, nanti malah nggak nyoba-nyoba. Ngelek ya Bapak? Ngelek Pak? Panaga? Oke, kita tunggu. Yang lain juga ngelek ya Panaga ya? Iya, Bu, sama Bu. Terputus ya? Sinyal Pak. Iya, lanjut, Pak, lanjut. Ya, jadi menurut saya solutif tentang aborsinya itu jangan terlalu dipaparkan gitu Bu, karena biasanya nanti khawatir jadi menjadi satu alternatif bagi siswa. Wah, nanti kalau hamil bisa digugurkan gitu, sehingga tentang aborsi ini jangan terlalu diangkat gitu. Justru yang metode yang dipakai semacam di drill ya, bahwa zina itu perbuatan yang buruk, sebagaimana Allah kan berfirmannya seperti itu, bahwa zina itu buruk, sehingga keburukan-keburukan itu yang harus yang diangkat supaya mereka itu tidak melakukan hal-hal yang dilarang itu gitu. Mungkin itu aja muatannya yang perlu saya kritik untuk lebih membangun. Selebihnya yang lain udah bagus ya. Tadi akibatnya udah dipaparkan tuh di PPT ya. Ya. Maksudnya Panaga itu aja yang dipaparkan atau diimprov. Memang terkadang untuk menjelaskan materi yang ini nih, kekepoan anak ya, keingin rasa tahuan tinggi anak. Terus ada satu pelarangan. Al-Quran ada merintah, ada melarang gitu kan. Ada merintah harus diikutin, ada melarang harus ditinggalkan. Kata itu kan larangan. Ya kan? Setiap larangan wajib ditinggalkan. Sebaliknya perintah, setiap perintah wajib dilaksanakan. Al-aslu fil amri wujub. Wajib, artinya ya wajib. Nah, saat ada kata jangan coba-coba. Tadi udah dijelaskan oleh Ibu Guru bahwa taqrabu, deket aja udah nggak boleh. Yang paling berani mengupas ini adalah dari Mazhabul Arba'ah ya, Imam Abu Hanifah. Paling moderat dia memeriksa ini gitu, membahas ini. Karena kalau ada orang menuduh orang melakukan perzinahan, itu saksinya banyak banget tuh. Ya kan? Saksinya banyak banget. Apakah nanti pada saat saksi melihat direkam? Nah, itu tidak sampai ke situ kan akhirnya. Nah, mungkin kan orang lagi berzina itu direkam. Apalagi tadi konsepnya berzina itu adalah hubungan suami istri. Suami istri yang hubungan layaknya suami istri yang belum ada ikatan nikah. Kalau nggak ada ikatan nikah gimana nih? Ya kan rasa ingin tahu anak kan tinggi. Tapi Pak, teman-teman semua, Ibu Guru ini pinter nih. Dari depan dia udah melihat akibat dari judul ini gitu. Di Indonesia sekian persen kan gitu tadi dibilang kan. Berarti banyak dong ya. Iya Pak, apalagi di Jakarta. Itu kalau mau lihat data statistik udah bebas banget gitu. Indonesia udah kayak Thailand gitu. Indonesia udah kayak negara-negara luar sana yang bebas. Nah, ini pentingnya guru agama di sini. Agama menjadi fondasi bahwa takutlah kita pada Allah
dengan segala larangannya, termasuk dalam konteks ini adalah zina. Itu memang agak berat nih ngebahas ini nih. Jangankan mau berzina, kata tadi tuh pegangan tangan, zina juga. Melangkah kaki yang salah, zina juga. Melihat YouTube yang tidak layak untuk dilihat, juga zina mata. Itu kan yang kecil-kecil tuh juga termasuk zina dan harusnya memang sedikit demi sedikit dihindari. Bagus Pak masukannya. Ada beberapa poin ya kita bisa catat. Karena nanti kita juga akan ketemu materi ini nih. Bukan Putri Novi aja yang sedang mengajar hari ini. Tiba-tiba 6 bulan Bapak Ibu ketemu materi ini, gimana nih nanti menjelaskannya? Kalau ada anak yang kepo, rasa ingin tahunya tinggi gitu ya. Insya Allah nanti kita akan nemukan banyak kasus. Baik, ada lagi? Pak Naga, terima kasih. Yang lain? Pengamat berikut? Masih ada pengamat berikut? Oke, dari pengamat kedua, untuk intonasinya sudah bagus, suaranya tegas, dan penjelasannya juga bagus. Jadi itu aja, Bu. Iya. Pengamat 2 bagian menjelaskan. Tidak ada kata yang buyar gitu ya. Nggak ada kata yang ambiar. Nggak ada kata yang samar. Nggak ada yang kata ambigu. Nggak ada kata yang tidak jelas. Clear and brevity namanya. Putri ini ngomongnya emang jelas. Clear and brevity. Nggak meragukan kalimat yang dia jelaskan. Kadang kan pada saat menjelaskan itu ragu kita menyimpulkannya apa sih maksudnya gitu. Jadi kalau kita nggak hafal konsep tentang satu, misalkan zina, apa konsepnya, baca aja. Baca intonasinya aja yang dimainkan ya. Aduh nggak hafal saya tentang sidik, misalkan temanya tentang itu. Apa ya deskripsi tentang sidik itu konsepnya apa. Baca nggak apa-apa. Intonasinya aja yang dimainkan. Nah, Putri ini sangat clear and brevity. Putri nyimak ya 2 pengamat itu yang sudah menyampaikan. Pengamat berikut? Ada yang mengamati yang berikut? Ya Bu, dari pengamat ketiga, keterampilan bertanya dan menjawab. Kalau tadi saya lihat, untuk bertanya itu kayaknya kurang ya Bu ya. Terus kemudian sudah lumayan bisa menggali agar siswa bertanya. Cuman tadi yang bertanya kurang aja gitu. Maksudnya cukup sih. Kurang interaksi tanya jawab ya. Kurang interaksi aja gitu. Iya, karena merasa seperti itu. Oh diam aja nih nggak ada yang jawab. Nah itu guru harus punya strategi lain. Apa dia tanya balik, apa contoh lewat gambar, ya kan? Coba-coba ngetes gitu untuk membangkitkan feedback tuh ya kayak gitu dengan pertanyaan yang bisa, yang akhirnya dia harus menjawab gitu. Jangan diam. Ini memang bertahan di 15 menit tidak terlalu terasa jenuhnya. Tapi begitu nanti Anda 90 menit, akan terasa tuh. Kok saya ngajar sendirian ya? Nggak ada interaksi gitu. Feedback-nya di mana? Keterampilan bertanya sangat dibutuhkan dalam kondisi yang seperti ini. Oh diam gitu. Jangan dikira kita mengajar dengan kelas yang diam itu nyaman. Nggak nyaman. Kita kayak radio yang sedang didengerin orang itu nggak protes gitu. Kan kita kalau dengerin radio nggak bisa protes kan? Masa kita mau kayak radio gitu. Narasumber, kita nih narasumber, informan yang menyampaikan informasi ke orang lain. Makanya kita disebut komunikator. Ya, komunikator yang harus menyampaikan ke komunikan. Antara komunikator dengan komunikan itu harus take and give. Atau ada feedback di situ. Jadi gunakanlah keterampilan bertanya untuk memunculkan pertanyaan baru. Oke, bagus yang mengamati jeli di situ. Yang keempat, nanti Putri baru setelah yang keempat. Pengamat terakhir, ada? Ya, saya untuk pengamat keempat tentang keterampilan mengelola kelas. Tadi udah cukup bagus, udah menguasai kelas juga, cuman yang tadi Koko bilang begitu, kurang memberi kesempatan siswa untuk berargumentasi atau bertanya seperti itu. Saja sih Bu. Tapi mengelola kelasnya bisa ya. Anda cukup menilai apa pada saat mengelola kelas? Untuk bersikap tanggap kayak memperhatikan dengan sesama, maksudnya siswanya tadi juga diberi dari awal diperhatikan gitu, maksudnya jangan sampai kayak on kamera itu kan
usaha untuk siswa itu untuk memperhatikan gitu. Terus juga ya itu sih menghidupkan suasana kelas juga tadi juga ada gitu. Terus cuman itu aja sih kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk berargumentasi atau yang lainnya. Ya. Oke. Ibu Putri ini di awal kan membuat rule of game-nya ya, membuat aturan main anak-anak selama belajar dengan saya ketika online, tolong kamera diaktifkan, kan gitu. Itu udah salah satu mengelola kelas dengan baik tuh. Di awal saja dia udah mampu mengatur sedemikian rupa dan ini harus komitmen bersama di kelas gitu. Karena pentingnya menguasai bahan ajar sama pentingnya dengan menguasai kelas gitu. Kan? Ada pengelolaan pengajaran, ada pengelolaan kelas, sama penting. Kalau pengelolaan pengajaran bagaimana mengemas materi sedemikian rupa ya sampai buat PPT, sampai improvisasi, ilustrasi bagus, baca dalil benar gitu. Nggak ada yang salah Putri baca dalilnya, syukur nanti anaknya di drill, disebutkan, dilafalkan satu-satu, dituntun satu-satu. Ini sama pentingnya dengan pengelolaan kelas. Jadi kalau dua ini Anda udah kuasai, ya kelas itu akan terasa kondusif. Karena kalau nggak ada peraturan, bebas-bebas aja. Ibu nggak bilang apa-apa tadi gitu. Nanti kalau di PPL 2, kita akan mengajar dengan kelas yang sama. Di pertemuan pertama, ketentuan atau teknik yang Putri pakai wajib banget tuh. Seandainya off class, bukan on cam seperti ini, bukan online. Modelnya pakai off class. Begitu Anda masuk, Anda berdiri, Anda tatap wajah semua anak di depan kelas itu, Anda bilang, perhatikan, ini pertemuan pertama pelajaran dengan saya. Saya akan berada dengan Anda semua di sini, di hari yang sama, di kelas yang sama, selama 6 bulan. Pertama harus begitu kan? Besok ketemu lagi di kelas itu juga, ya nggak usah ngomong itu lagi pun nggak apa-apa. Yang pertama yang harus Anda perhatikan, kata Anda ke anak-anak ini, ketika saya bicara jangan ada yang memotong pembicaraan, kecuali Anda tunduk tangan. Gitu kan? Terkadang ada anak yang nggak tunduk tangan, nyeletuk lagi kita ngajar. Oh, ibu nggak buat peraturan nih di awal. Itu penting banget tuh. Ini juga merupakan bagian dari pengelolaan kelas atau kelas manajemen. Oke, saya apresiasi untuk yang mengamati mengelola kelas. Putri, silakan Anda menambahkan untuk menanggapi atau orang lain yang menjadi siswa. Kayaknya ngegelitik nih yang lain nggak? Yang jadi siswa. Tergelitik untuk ngomong nih. Ada? Tergelitik untuk terpancing untuk mengomentari Putri. Ada? Pak Muiz, ada masukan buat Putri sebagai siswa Bapak, bukan sebagai pengamat? Enggak, Ibu, saya senang lihatnya. Gimana, Pak? Saya senang lihatnya berguru kayak gitu, jadi aktif gitu ya. Jadi ya, iya. Cantik lagi. Oke. Udah good looking kata Pak Muiz gitu. Jadi dilihatnya enak, menguasai materi iya, udah gitu senyum terus. Kayaknya gurunya sabar banget gitu ya. Mudah-mudahan memang nanti di kelas yang dimana Anda tempatkan juga seperti itu penilaiannya. Ada lagi yang lain? Selain Pak Muiz? Fitriani ada? Siska? Cukup? Oh Bu, baru pulang jadi belum tahu. Tidak apa-apa. Silakan Putri menanggapi para pengamat yang tadi sudah menilai Anda, mereview Anda. Silakan. Terima kasih Bu Maul, pengamat dan teman-teman yang udah memberikan masukan. Mau nambahin boleh Bu buat yang boleh, tadi silakan. Dari Koko yang menimbulkan secara terlalu terbuka gitu ya. Kalau menurut Wati pribadi gitu. Itu kan Wati langsung kasih studi kasus ya di awal. Jadi supaya ini kan kelas 10 ya SMA, udah remaja, udah pada balik semua gitu. Jadi kayaknya udah
boleh kita kasih sex education modelnya kayak biologi, kan nggak yang terlalu terbuka. Maksudnya nggak boleh ngomong ini walaupun emang kalimat yang dipilih kan kalimat yang apa namanya ya Bu? Sesuai usianya. Sesuai gitu ya, yang nggak kasar juga, tapi emang itu beneran gitu. Dan kita harus memberikan sex education karena emang banyak banget masalah Bu, banyak banget kasus gitu yang terjadi. Jadi saya ngangkat ini untuk ya ini benar-benar terjadi di masyarakat sekarang gitu, dan anak-anak harus kritis tentang ini gitu supaya siswa-siswa saya nanti jangan sampai seperti itu gitu. Jadi nggak mau nutupin atau saya cuma kasih tahu ininya aja, tapi ya emang benar ini aborsi itu beneran terjadi dan kita harus menjauhi itu gitu. Terima kasih buat Koko masukannya. Terus Fitri makasih, Salsa, terus Ica tadi Salsa kurang inovatif, Wati mengakui merasa emang kurang inovatif dalam bertanya balik gitu, nanti bakal dipelajarin lagi kalau misalnya saat kita bertanya terus nggak ada respon gitu kan, kita bingung gimana nih nggak ada respon, apa lanjut kan, sebelum saya lanjut apakah ada yang bertanya terus nggak ada yang nanya. Nah berarti emang kurang bertanya balik gitu, umpan balik. Terus kurang memberikan kesempatan siswa untuk berargumen, kata Ica. Tadi tuh Wati kan masih buka PPT ini kan daring ya, jadi untuk merhatiin on cam satu-satu itu rada susah Bu, karena fokus ke slide gitu kan. Kalau luring mungkin lebih mudah kita merhatiin natap satu-satu anak-anak gitu. Makasih. Udah cukup? Di slide itu kan kalau kita online kita bisa giring arah panahnya. Arah panahnya kita giring. Maksudnya tadi itu tidak ada interaksi karena kamu nggak nyebut satu-satu. Umpama gini, coba Siska kok nggak kelihatan mukanya, kemana tuh, baru nongol. Maksudnya gitu. Kalau online ya, betul kata kamu tadi, kalau offline mah enak aja, yang lagi ngobrol kelihatan semuanya kan. Mata ini Allah ciptakan banyak arah sampai jauh, sekian kilometer kelihatan ya. Makanya lensa yang paling luar biasa adalah nih mata kita. Sekalipun kita pakai lensa zoom di style, di kamera gitu. Tapi kalau mata itu udah tidak ada ininya. Makanya jagalah mata kita ini untuk jangan sampai ada gangguan-gangguan. Nah, jika di online, tangan kita yang harus aktif, bukan mata doang. Mata tetap lurus dengan kamera yang nyala kan di depan kita tuh. Kameranya kecil, muka kita jadi kecil, nggak kelihatan. Tangan kita harus aktif nih, jari kita harus aktif ke kanan. Udah habis di ujung, ke kiri lagi gitu. Tuh, lihat tuh, Salman mana sih mukanya? Nggak ada. Nur Aini mana, Nur? Silakan jawab pertanyaan saya. Tuh, muncul lagi dia di situ. Itu juga bagian dari kelas manajemen tuh. Karena kalau masih online juga, Anda bertahan di 90 menit, mengajarnya modelnya seperti tadi, yang diamati oleh teman, itu nggak akan punya arti apa-apa nanti. Padahal ngajarnya kamu bagus, gitu. Ya, semoga online oke, offline juga oke. Itu ya, Put. Sukses. Kalau ditanya satu kata buat Putri, the great teacher. You are a great teacher. Kamu hari ini menjadi guru yang hebat. Kenapa hebat? Because you are inspiring for your friend. Jadi kamu menginspirasi semua teman-temanmu di sini. Oke ya, semuanya bisa contoh yang baik dari Putri yang tampil malam ini. Selanjutnya yang berikut siapa? Herunisa ya tadi. Herunisa, silakan share screen. Herunisa siap? Terlihat tidak screen-nya, teman-teman? Halo? Lihat. Halo? Bisa. Suaranya Ica kayak speakernya berbes gitu ya. Suaranya Ica. Halo? Suaranya tuh kayak apa? Ya. Komputer saya.
agak mundur, terus speakernya dibikin Kan masalah Zoom-nya. Boleh teman ada yang tolong share screen. Jadi kalau misalkan share screen tuh suka putus-putus suaranya. Kalau kayak gini udah Bu. Oke. Monik boleh minta tolong share screen? Kamu belum dikasih. Oh iya benar. Nggak Iya, bersih kayak sih. baru Jadi saya. mic-nya itu, speakernya itu kalau laptop atau handphone setengah nih, tuh setengah diturunkan. Tapi mulutmu deketin speakernya. Sudah, Cak, Nisa? Bisa kasih kesempatan yang lain Bu. Soalnya untuk buka WA-nya juga lama. Oh gitu. Maaf ya Bu. Oke. Yang lain, kamu mau presentasi? Ya udah. Ya. Nanti dulu. Siapa yang beli bersih tuh Iya, suaranya bersih. Mbak Nisa aja ada. ya? Diperkirakan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan Zoom hari ini, dan semoga apa yang kita pelajarkan dan juga kita diskusikan bisa menambah pengetahuan itu. Sebelum memulai baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua kelas apa ada yang nggak masuk hari ini? Semua hadir ya? Oke, alhamdulillah hadir semua. Nah, sesuai dengan apa yang terpapar di kali ini dari Aran atau kurang banyak? Oh gitu, kurang banyak. Iya Bu, di rumah aja. Di rumah aja. Berarti nggak macet-macetan ya? Oke. Hanya intermezzo aja ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang pembahasan bab 3, yaitu kejujuran adalah sebagai cerminan kehidupan. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan memberikan ilustrasi terlebih dahulu. Apa yang terlihat di layar teman-teman, layar anak-anak? Lagi ujian, Bu. Lagi ujian, oke, lagi ujian. Kemudian yang kedua? Mencontek, Bu. Dari ujian dia melakukan contek. Yang ketiga, ini yang sudah pro atau biasa yang dilakukan oleh Fitri nih ya. Tawati. Nah, ini adalah ilustrasi-ilustrasi dari bagaimana dari sikap ketidakjujuran gitu. Nah, ini membuka pembelajaran kita. Jadi anak-anak mempunyai gambaran apa yang mau dibahas pada hari ini. Oke, kejujuran sebagai cermin kehidupan. Untuk mengetahui terlebih dahulu, maka pengertiannya nih harus kita dalamin secara bahasa juga atau secara istilah. Secara bahasa dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asidik atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Nah, ini adalah salah satu sifat Rasulullah di 4 yang ada, yaitu amanah, kemudian tabligh, sidik, dan fatona. Seperti itu. Lawan katanya dusta atau biasa disebut dalam bahasa Arab al-kazibu. Lalu yang selanjutnya ialah jujur secara istilah atau bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kemudian yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang poin terakhir adalah sesuatu yang baik dan tidak dicampuri dengan kedustaan atau kebohongan. Selanjutnya, dalil mengenai tentang jujur. Ada yang mau bantu membacakannya? Mungkin Saudari Zain. Bisa bantu Ibu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
Amanut taqullah wa qulu qawlan sadida. Artinya, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Terima kasih Saudari Zain. Yang selanjutnya ada yang mau bantu bacakan kembali? Saudara Abdul Muiz. Bisa bantu Ibu? Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Baik, terima kasih Saudara Abdul Muiz. Nah, dari dalil tersebut kita bisa mengambil kandungannya bahwa sebagai seorang mukmin baiknya adalah kita melakukan hal-hal yang benar dan sesuai, tidak berdusta. Dan kemudian yang kedua, menjauhkan teman-teman yang sifatnya tidak baik, harus dijauhkan gitu. Yang ketiga adalah kita tahu bahwa kejujuran atau maksud Ibu kedustaan itu adalah hal-hal yang perlu dihindari atau perbuatan yang tercela. Nah, di sini ada nggak yang punya teman-teman kira-kira yang bohong? Sering berbohong gitu? Ada, Bu. Saudari Arenisa, atau di kelas ini ada? Banyak, Bu. Fitri. Harus diperbaiki ya, Fit. Jangan terlalu sering berbohong karena tidak baik. Oke, selanjutnya adalah sifat jujur. Pembagian sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali ada 3 poin. Yang pertama adalah jujur dalam niatnya. Maksudnya adalah tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa sih, Bu? Nah, contohnya kita melakukan sholat 5 waktu, pasti diawali dengan niat. Itu niat dalam hati dan melakukan ibadah itu gitu. Yang kedua adalah jujur dalam perkataan, menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya, tidak ditambahi dan juga tidak dikurangi. Yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan, beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan hal-hal yang tercelanya. Contohnya adalah melakukan, tadi kan udah niat nih melakukan sholat, maka kita dalam perbuatannya ya selesaikan sampai salam, seperti itu anak-anak. Nah, di sini untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira atau sudah jelas, sudah dipahami semua yang Ibu sampaikan? Jelas ya? Paham ya semua? Oke, berita yang Ibu untuk tidak berbuat curang. Alasan kenapa budaya mencontek ada sejak dini. Ada. Dan ada gitu dari kita kecil, dari sekolah. Kayak lebihnya. Lihat orang kan itu. Iya, Bu, itu. Dan jual belinya viral kegagal aja. Dia pakai sendal jepit yang dilengkapi Bluetooth. Coba, tidak bisa dipikirkan kan itu gimana? Boleh ya? Oke, nanti kita lakukan ya, Fit. Kalau Ibu jadi pengawas bukan pelajaran Ibu, kalau pelajaran Ibu pasti tenang, itu mah diatasi gitu. Nanti bukannya hujan malah tidur. Pakai kan. Atau komisi pemberitahuan secara nyata kita harus menghindari itu di universitas. Ternyata melakukan sirna begitu saja, sia-sia gitu. Jadi jangan dilakukan. Itu adalah pengingat atau hal-hal yang harus kita lakukan. Atau nanti kita juga harus melihat nih universitas yang bisa berwanti-wanti untuk tidak melakukan dan ada pengingat gitu untuk tidak berbuat hal-hal yang demikian. Nah, yang selanjutnya keluarga yang di sekolah, kedua pergi kemanapun. Jadi orang tua tuh merasa belajar kan, benar-benarnya hasil yang kita dapatkan karena makin kesini yang dilatih atau yang dilihat itu pasti kejujuran nomor 1 dalam pekerjaan. Yang keempat adalah membayar
sesuatu dengan harga yang saudari Putri nih disuruh beli gula atau suruh beli minyak goreng di rumah, ya berbohong gitu. Selanjutnya dipercaya orang lain, orang lain seperti Nida ya, semuanya pada menyayangi teman disayang sama anak kelas gitu. Karena sebagai bendahara atau yang ditakuti ya. Kemudian yang biasa jujur, orang tidak mudah percaya bila ia melakukan kesalahan. Sama halnya ibu, kalau udah sekali dibohongi, pasti sulit untuk percaya pada kejujuran yang dilakukan. Padahal dia melakukan jujur, cuma sebelumnya sudah melakukan kecurangan, maka pasti akan ditandai oleh seorang guru. Kemudian yang ketiga, mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup karena banyaknya orang yang menyayangi dan mencintai. Kita tidak merasa bersalah di dalam hidup. Jadi tenang aja gitu, nggak ada mimpi-mimpi buruk atau mimpi-mimpi bersalah kepada orang lain, karena tidak ada yang ditutupi gitu. Yang keempat adalah kejujuran dapat dijadikan cermin dari kepribadian seseorang, bahkan dapat dijadikan cermin dari suatu bangsa. Kalau dari kecil atau dari kita menjadi bawahan aja udah nggak jujur, pasti kalau jadi atasan udah pasti nggak jujur. Kayak gitu, jadi harus dilatih terus seperti itu ya anak-anak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Atau mau quote of the day dulu nih? Tiap di kelas Ibu pasti ada quote of the day. Siapa yang mau baca? Kira-kira biar termotivasi untuk melakukan jujur. Saudari Nur Aini coba dibaca. Apa dari... Maaf. Sebentar. Terlihat? Iya, Bu. Cerdas dapat diperbaiki, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit diperbaiki. Nah, ini siapa yang berkata? Orang penting ya dalam sejarah Indonesia, yaitu Bung Hatta. Maka kita harus melakukan kehidupan ini dengan jujur dan baik. Kurang lebihnya itu ada yang bisa dirangkum dari pelajaran Ibu dari pertama sampai akhir. Jadi jujur itu adalah apa? Ya, anak-anak berkata benar, kemudian tidak berbohong, apalagi Nida? Saudara Ilyas, apa yang bisa ditangkap dari pelajaran hari ini? Bu, maaf. Oh, baru masuk. Kamu telat ya? Tadi nanti saya ada sanksinya ya kalau telat. lihat Ibu terus, Ibu. Baik, yang lain gimana? Jujur, berkata benar. Kemudian Maaf, Bu, nggak kedengeran, Bu. Tidak berdusta. Halo? Iya. Tidak berdusta. Iya. Selanjutnya, dihindari berbuat jujur. Karena jujur dapat merusak kehidupan kita nanti. Kurang lebih itu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata atau materi yang Ibu sampaikan kurang tepat. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monik, itu PPT-nya berapa hari dibuat? Kenapa, Ibu? PPT-mu dibuat berapa hari? 2 hari kayaknya, Bu. 2 hari? Iya. Termasuk baca buku? Baca. Iya, baca, Bu. Searching? Searching juga. Lihat internet? Iya, lihat berita-berita. Dalam 2 hari itu? Dalam 2 hari itu? Sebelum ini sih, Bu, kan ini kan udah dari yang semester lalu. Jadi saya permantap lagi sih. Apalagi semester nyebutnya ya. Jadi persiapan mengajar itu bukan 2 hari. Enggak, maksudnya kalau untuk buat PPT-nya emang segitu sih, Bu.
Tapi konsepnya. untuk sampai menjadi PPT kan kamu mencari kan, Iya, mengeksplor betul, gitu, mencari. menggali, mencari, ketemu, masukin. Ya kan ada buku paket, ada buku penunjang, ada hadis, ada Al-Qur'an. Kamu searching, lihat gimana cara buatnya. Nah, itu namanya preparation. Persiapan-persiapan selain kamu menguasai secara improv, kamu juga harus tuliskan. Yang kamu buat tadi itu kamu tidak cari dalam 2 hari, tapi di banyak hari itu tadi yang kamu sebutkan. Ya, bahkan menyebutkan dari semester sebelumnya, lama sekali ya. Jadi semakin lama kita mempersiapkan, semakin matang dalam penyampaian gitu. Dan interaksinya jauh lebih berani ya Monik ya, lebih bisa membuat Dicoba orang. Ibu, walaupun deg-degan banget. Saya belum tanya itu. Kamu merasakan apa sekarang? Atau tadi dulu deh saat mengajar? Audionya di-mute. Monik, audionya di aku. Oh iya Bu, gimana Bu? Maaf, kepotong. Yang saat tadi, saya mau tanya, yang pas kamu ngajar itu, kamu merasakan apa? Awalnya takut. Deg-degan, pasti Bu, gugup. Cuma pas udah berbicara, karena ada interaksi juga sama teman-teman yang di sana, agak lega sih Bu. Nah, kamu Jadi, mampu mengatur ya, mengatur rasa. Ya, mengatur emosi. Dengan bergerak semuanya bisa jadi santai. Itu strateginya gitu. Kamu apa tadi yang membuat kamu akhirnya bisa kamu bergerak, kamu lebih nyaman akhirnya, lalu kamu senyum, napas panjang ya, tambah lagi tuh. Napas panjang. Ya, dari maksudnya pertama udah napas panjang. Gitu. Tarik sedikit, atur emosinya. Udah hilang tuh nervous sedikit-sedikit ya. Yang tadinya menguasai materi agak -2, sekarang udah -1 gitu. Jadi ketakutannya udah kurang, akhirnya siap. Dan orang yang mendengarkannya juga enak. Dan itu ada di Monik. Setelah kamu merasakan saat itu, sekarang gimana? Jauh lebih baik, Bu. Jauh lebih baik lagi. Lebih tenang lagi. Intinya, alhamdulillah plong, udah selesai. Udah selesai urusan saya. Belum selesai. Pak Iza, Farokta. Belum ya. Belum selesai PPL urusan nanti. Iya, Pak Iza, Farokta, Pansop. Jika Anda selesai dalam satu urusan, maka beralihlah ke urusan yang lainnya. Pak Iza, Farokta, Pansop. Aduh, ternyata yang sekarang kata kamu mampu mengatur emosi, sekarang udah enak. Alhamdulillah udah plong. Belum plong. Ada nanti ujian lagi yang terbesar, yaitu di PPL 2. Selesai PPL 2, alhamdulillah udah selesai PPL 2 6 bulan. Sampai bikin LPJ keluar nilai A kan gitu. Masya Allah, ada lagi ujian yang terbesar karena udah mendapat gelar sarjana. Gimana nih jadi guru yang bisa diminati, disenangi, direspon oleh murid, oleh siswa. Jadilah guru yang profesional. Nah itu nggak pernah ada masa di mana udah akhir gitu, nggak ada. Lulus dulu masih kuliah pengen lulus, kan? Udah lulus bingung lagi kan? Mau ngapain ya? Oh kerja, udah kerja bingung lagi terus begitu. Sampai akhirnya masa ini meninggalkan kita, pass away. Oke, Monik, kita dengarkan satu kata ya, jangan banyak kata. Para pengamat satu kata masing-masing simpulin gitu. Satu kata buat Monik apa? Pengamat satu. Ya, baik Bu. Bismillah. Saya Bu pengamat satunya. Iya, silakan. Satu kata. Kalau satu kata. Iya. Doa pemulai dan doa penutup. Apa itu maksudnya? Iya, jadi pas mulainya itu satu katanya. Kamu mengapresiasi Monik pada saat kamu mengamati membuka dan menutup satu kata apa? Susah ya? Iya. Menyebut. Jadi ngomong banyak lebih gampang daripada ngomong sedikit. Hebat. Karena openingnya bagus, closing statementnya juga bagus, hebat. The Grit namanya. Oke, pengamat kedua, satu kata buat Monik. Saya Bu.
untuk Ya. kejelasan sama ilustrasinya mantap. Oke, clear and brevity-nya bagus, ilustrasinya oke. Iya. Pengamat ketiga, satu kata buat Monik. Siapa? Pengamat ketiga. Bu. Silakan. Luar biasa, Bu. Luar biasa, it's wonderful. Ini nggak ada yang jelek, ini bagus semua. Itu kan kesimpulan dari yang mau Anda amati, it's wonderful, luar biasa. Lalu yang terakhir, yang keempat, satu kata buat Monik. Menghidupkan suasana kelas. Oke, menghangatkan. Kompor, Monik itu kompor. Awas meletup. Kompor tuh menghangatkan. Jangan kompor memprovokasi, bukan ya. Kompor dalam tanda petik positif dia. Kompor tuh kalau ada Monik menghangatkan suasana. Kalau nggak ada Monik kedinginan kita semua kan. Karena dia ini kompor. Jadi kalau kita ilustrasikan, guru itu hadirnya menggenapkan. Guru yang dirindukan oleh semua peserta didik, kalau dia hadir, dia menggenapkan. Kalau dia nggak ada, dia mengganjilkan. Nah, jadilah Anda semua guru yang menggenapkan. Karena kehadirannya dinanti. Begitu Anda mengajar dengan tenang. Pikiran senang, perut kenyang. Aduh, enak banget tuh. Mengajarnya tenang, pikiran kita senang, perutnya kenyang. Kenapa perut kenyang? Karena kalau perutnya nggak terpenuhi nih kebutuhan pokok, udah deh mengajarnya ngelantur, marah-marah, ya kan? Akhirnya nggak membuat energi ini menjadi positif. Oke ya, kita apresiasi luar biasa buat Monik. Kita kasih 2 jari. Gitu. Ada yang mau tampil lagi? Herunisa masih bleber-bleber nggak suaranya? Masih cempreng-cempreng nggak di speakernya? Jadi tuh saya tuh kalau misalkan ini Bu, jadi putus-putus kayaknya. Hah? Jadi nggak clear. Feedback. Kamu minta share ke orang lain, lalu kamu matikan audio satunya. Kamu punya audio satu aja. Bisa? Bisa nggak begitu? Halo, Mas ini. Coba lagi, sekali lagi. Halo. Iya, coba. Masih ini gemah. Enggak? Iya, masih. Ini aku bantu, Cak. Nah, betul yang bantu tuh. Udah Monik bantuin screen. Sekarang kamu matikan audio satu. Kamu pakai 2 aplikasi ya? Satu doang, Bu. Kamu pakai 2 aplikasi? Satu aplikasi doang, Bu. Mungkin nggak pakai headset ya? Dikecilin coba speakernya. Di setengah-setengah. Maximize. Diturunin jadi minimize. Coba. Dicoba dulu. Minimize. Dikecilin. Udah? Udah dikecilin volumenya? Coba. Halo, masih minimal nggak? Iya, masih. Oke. Dari HP coba, Cak. Mungkin pakai headset, Cak. Headsetnya nggak ada. Pakai cotton bud aja, kan tutup juga tuh. Mau diteruskan atau bagaimana? Takutnya banyak gangguan nanti. Nisa, mau diteruskan? Coba sekali lagi. Di-mute. Audionya, Cak, audionya coba. Aktifkan dulu. Udah bukan tapi masih ya, Bu? Bisa dulu ya? Lebih parah lagi. Oke, kalau begitu kita cukupkan saja ya. Adi ada nggak Adi? Bisa ada gangguan, jangan dipaksa nanti hasilnya. Iya, Adi belum bergabung ya? Dia udah mengirim
bahan ajar udah ke saya. Yang belum tampil tunjuk tangan, audionya dinyalakan coba yang belum tampil. Yang belum tampil audionya nyalakan. Siapa yang belum tampil? Nanti saya minta datanya saja ya. Karena apa nih? Infonya sinyal sedang tidak stabil. Oke, berarti Adi juga nggak siap, tidak ada. Saya kira cukup ya. Ada pertanyaan? Siap-siap nanti kita kuliah offline setelah UTS. Kita masuk di kelas dengan ketentuan standar mengajar seperti yang saya jelaskan tadi. Kalaupun ada masalah lain dikomunikasikan kedua belah pihak antara mahasiswa dengan pihak kampus gitu. Tarik ulurnya bagaimana sih ini? Kalau kelas sore kan mulainya 4:30. Kadang kalau kita offline gitu, bukan online, telat, atau menjelang maghrib baru nyampe. Itu kan akhirnya tarik ulur antara nyaman tidak nyaman dengan dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Kalau habis maghrib masih mending, ya kita jadwal PPL habis maghrib tuh masih bisa lah, ya artinya masih bisa bertemu, masih bisa efektif. Tapi kalau yang 4:30 jadwalnya, atau nanti kita jadwalkan yang 6:30 menjadi 6:30, tapi kan pulangnya sampai malam akhirnya. Ya kan, 2 mata kuliah sampai jam 10:30. Demi keamanan jangan lakukan itu. Perlu pertimbangan yang matang memang. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Bu, Pak maaf, Ilyas? Iya Bu, nanya Bu. Ada, silakan. Nanti offline itu seperti apa Bu? Takutnya kan ini lagi Bu, nutup lagi gitu. Oh, tadi saya di awal udah dijelaskan, nanti Bapak buka recording aja. Intinya habis UTS baru kita lakukan offline. Gitu. Sekarang masih UTS online sampai tanggal 21 Mei. Itu mulainya ujiannya 23 Mei sampai 9 Juni. Berarti kuliah yang offline itu sekitar tanggal 10 Juni. Berarti minggu awal Juni kita udah offline. Ketentuannya bagaimana? Vaksin kedua minimal. Booster dianjurkan. Bagusnya ada booster. Kemudian pakai prokes tetap ada di kelas itu jarak 1 meter, tidak berkerumun. Untuk kelas tinggi nggak ada masalah karena jumlahnya tidak sampai 40. Mau kuliah di atas, di bawah tidak ada masalah. Yang jelas 1 meter berjarak, kapasitas 40 cukup banget. Karena kan nggak sampai 30 ya Panaga ya. Kelasnya kan nggak sampai 30, 24 ya. Jadi satu kelompok 8 kali 3 kelompok, 3 sekolah udah pas tuh 24. Itu. Kalaupun nanti sampai 25 ada satu kelompok yang 9. Maksud saya begitu sehabis UTS beberapa kali pertemuan yang belum tampillah di situ. Selesai sudah kan kita mata kuliah PPL 1 dengan berbagai praktek micro teaching-nya, lalu kemudian kita udah harus mempersiapkan memberikan surat pengantar ke sekolah yang Anda bawa sendiri. Kalau Anda berdelapan, ya cukup 3 orang aja dulu ngantar surat ke sekolah. Tapi jika Anda kepengen tahu lokasinya di mana, ya kan kulturnya kayak apa gitu, akademik atmosfer yang dibangun di situ tuh kayak gimana sih, budayanya apa, itu kan kelihatan dari kita mulai masuk. Ada satpam, ya kan, ada office boy, itu tuh perlu tuh mengatur kedekatan persuasif di awal sebelum kita diterima. Berarti kapan? Ngantar surat di akhir Mei. Besok nih. Kan pertengahan Mei. Akhir Mei udah harus bikin proses surat. Paling tidak awal Juni itu udah pas ngasih ke sekolah. Lalu akan dijawab. Dijawabnya juga nggak langsung. Kadang disuruh tunggu. Menunggu tuh kan paling nggak enak, diterima nggak sih? Jangan-jangan diterimanya cuma separuh gitu.
Dari sekolah yang kita selalu kirim ke kelas sore itu seluruh anggota diterima. Gitu. Jadi jangan khawatir. Kalaupun nanti tidak diterima, kita punya solusi, semuanya ke saya, pasti harus lapor ke saya. Saya kira gitu Pak Ilyas. Emang banyak ketentuan yang harus disepakati. Nanti lihat di website edarannya. Kapan? Ya lihat aja nanti di portal student ya, di website UID. Seperti apa sih kuliah offline itu? Bergantiankah atau tiap harikah kita ke kampus? Kemarin wacananya kita misalkan Senin, khusus PAI Senin gitu. Berarti Selasa nggak ada PAI buat Fakultas Ekonomi. Karena harus mencar-mencar ya, harus renggang gitu. Kelas yang besar adalah kelasnya hukum. Karena kan mereka 51 aja dibikin sekelas. Nanggung kalau dibagi 2, 25 kan ya, rasionya, BEP-nya nggak nyampe. Nah kalau kita 40, karena kelas sore ini 23, nggak ada masalah. Tidak harus dibagi 2 kelas gitu. Maksudnya tidak perlu dicari kelas yang besar juga. Harus berjarak 1 meter. Ya, 1 meter itu untuk kelas yang ruangan lebar, jumlahnya 23 atau 24, itu cukup benar. Di mana tuh? Ada di ruangan besar, paling bawah 204, di atas 204, di bawah 103, yang pas searah dengan sekretariat PAI. Seperti itu Pak Ilyas. Ada tanggapan? Kalau saya sih, ngikut aja Bu. Iya, emang harus mengikuti al-aslu fil amri lil wujub. Al-aslu fil amri, segala yang diperintahkan itu pada dasarnya wajib dilakukan. Gitu. Hukum asal perintah ya kudu dikerjakan gitu. Sebaliknya larangan. Larangannya apa? Tidak boleh kuliah kalau belum pernah vaksin. Nah, ini Pak Ilyas bisa menjawab nih. Kalau dia enggak vaksin, kan ada tuh beberapa anak yang enggak boleh divaksin. Karena punya kelainan, alergi, gitu-gitu. Jadi minta surat dokter aja. Sehingga yang dia bawa surat keterangan dokter bahwa dia dilarang untuk vaksin. Nanti akan diperlihatkan kalau Anda bawa barcode di Android, aman untuk masuk scannernya. Tapi kalau yang enggak punya sertifikat karena belum divaksin, ada pelarangan, bawa surat dari dokter yang menunjukkan Anda memang berkeberatan untuk divaksin. Biasanya kan orang tua ya, 60-70 ke atas yang punya komorbid jantung, hipertensi, gitu. Itu harus melalui keterangan dokter. Jika kita punya tensi di atas 200, itu nggak boleh kan. Harus 180 ke bawah. Saya 2 kali nggak diterima karena sampai kena 220. Lagi tegang banget itu 220. Akhirnya dikasih obat, berapa jam setelah itu turun baru dilakukan vaksinasi. Saya kira itu Pak Ilyas lebih tahu nih dalam menjawab kalau ada orang yang nggak divaksin gimana. Ada lagi selain Pak Ilyas atau masih Pak Ilyas menanggapi? Kalau saya, karena kan itu masuk ke itu ya Bu ya, puskesmas ya Bu ya. Iya. Ya, kalau saya sih Entah. Nggak bisa nentuin Bu, karena kan puskesmas tempat Bu yang nanti ada surat pengantar Bu dari puskesmas tersebut. Yang berkeberatan itu ya? Iya. Biasanya di awal kan disimpan kan? Oleh anak mahasiswanya harusnya kan disimpan. Jadi kasus kayak gini nih ada karena semalam tuh kita kan melakukan pembekalan pra KKS ya. KKS itu pembekalannya bisa berapa kali gitu sampai nanti pembekalan teknis. Salah satunya dibahas adalah kalau kita mau keluar daerah dibutuhkan vaksin minimal yang 2. Ada yang bilang gini, Bu, gimana kalau saya belum divaksin? Ada kok yang belum divaksin sampai saat ini. Karena memang riset menunjukkan bahwa tidak semua warga negara Indonesia itu mau menerima vaksin. Tanpa alasan. Nah, repot tuh. Nah, ini kan ada berarti di lingkungan terdekat kita ada.
mau PPL, mau KKS, peraturannya kan sama. Vaksin 2, apalagi di daerah nih, yang dari Cepu nih datang, jangan sampai karir, dari Cepu datang tunjukin aja vaksinnya, barcode-nya, udah aman kayak gitu, nggak perlu swab antigen. Tapi kalau belum pernah divaksin, ini ketentuan COVID nih, ya masih masa COVID, vaksin 2 kali. Enggak, oh berarti alasannya harus disampaikan. Itu tadi, berarti dikeluarkan oleh puskesmas atau dokter yang memang menangani itu. Kalau di puskesmas biasanya di awal vaksin 1 kita dikasih surat. Kadang hilang tuh suratnya. Surat yang menyatakan kita berkeberatan karena sesuatu. Nanti kan ditulis di situ kan, asma misalnya. Ada lagi tensi terlalu tinggi, sampai sekian bulan tensi nggak stabil, gula, kan diabetes nggak boleh. Apalagi jantung, gitu. Itu nggak apa-apa pakai surat seperti itu. Ya, mudah-mudahan yang PPL nih besok, yang mau offline nggak begitu. Punya semua. Emang ada yang belum divaksin? Besok yang KKS ke Pare itu pada khawatir tuh. Ada beberapa yang belum divaksin. Ke Pare itu sebulan. Mereka berangkat tanggal 17 Juni. Baliknya tanggal 17 Juli. Sebulan mereka di sana. Waktu masa COVID, kita kan nggak melakukan ya. Karena memang tidak ada izin dari Pemda. Takut ada kerumunan. Akhirnya baru sekarang kita bisa laksanakan untuk angkatan 2018. Berarti Anda sedang berjibaku di PPL 6 bulan. Dalam waktu yang bersamaan, kakak kelasmu angkatan 2018 berjibaku di Pare selama sebulan. Endingnya nanti ke Bali 5 hari. Berarti tahun depan Anda yang melakukan seperti yang sekarang dilakukan anak angkatan 2018. Oke lah, kalau gitu persiapkan diri Anda, karena itu merupakan intrakurikuler 4 SKS. Sebagai closing kurikulum yang harus Anda jalanin. Gimana Bu kalau nggak ikut? Gitu. Nanti ada ketentuannya ya, semuanya harus ikut karena kegiatannya intrakurikuler. Nantilah kita pikirkan setelah PPL dulu. Habis PPL ngapain? Nyusun skripsi. Makanya tadi saya bilang, Faiza Farokta, Fansop. Jika beres satu urusan, selesai satu urusan, beralihlah ke urusan yang lain. Kalau selesai Juni, Juli, sampai Desember PPL, Desember awal Anda udah harus punya proposal. Sekarang udah kuliah medlit, udah kuliah statistik, coba coret-coret. Cari masalah dulu. Karena riset dimulai dari masalah. Masalah itu Anda ambil dari 8 standar pendidikan. Ya kan? Sarana misalkan. SKL, standar kompetensi lulusan. Ada masalah nggak tuh di standar kompetensi lulusan? Banyak. Banyak lulusan yang nggak linier. Gitu aja banyak. Banyak lulusan yang tidak memiliki kemampuan yang capable. Banyak lulusan yang tidak berakhlak. Banyak banget. Jadi seputaran atau kisaran body of knowledge pendidikan tuh luas banget. Tarik satu dari pusaran itu, body of knowledge itu, tapi dia punya masalah. Kapan Anda nyusun? Awal Desember. Makanya lihat lagi schedule time yang udah saya kirim. Ya, mudah-mudahan diikutin, ditaatin jika Anda ingin lulus di waktu yang tepat. Lulus tepat waktu, buru-buru pun juga nggak beres. Nggak bagus dan kurang bagus. Tapi Anda lulus di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat pasti ada rencana yang memang dari awal kita udah sosialisasikan pada saat kuliah perencanaan ya, perencanaan sistem. Anda udah punya tuh, tinggal buka-buka lagi aja. Ngapain sekarang, time limitnya kemana, sekarang harus ngapain, tuh ada semua schedule-nya. Demikian saya kira atas segala perhatian, atas segala kemampuan yang Anda siapkan malam ini, semoga sehat ya semuanya. Dan mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Naga yang sudah mengatur jalannya perkuliahan malam hari ini. Teman-teman semua terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima Terima kasih kasih. banyak, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Ya, alhamdulillah, makasih ya semuanya. Syukron, udah dibantu. Makasih Ustadz Naga. Makasih Ustadz Nis. Makasih Monik. Dan yang lain. Teman-teman. Ya, syukron jazakumullah. Nanti kabar-kabar aja ya kalau ada info terbaru yang tadi terkait itu. Makasih. Terkait apa nih Pak? Terkait itu apa namanya silaturahmi. Ikut kan Bang Ilyas? Itu tanggal berapa ya? Ahad ini Bang. Wah, ini insya Allah bisa. Zoom-nya udah kelar Zoom-nya. Oh iya. Aduh, baru datang. Sayang. Besok nanti ente di Soalnya baru masuk, Masya Allah. Tapi itu nggak ada jaringan seluler atau wifi Bang Adi? Apa emang begitu iPhone sekarang? Ani lagi di rumah guru ini. Udah bawa headset, udah lengkap nih, baterai udah cas juga, udah siap. Tinggal, Masya Allah. Masih recording.